kekasih, kita sudah sampai ke minggu yang pertama, awal daripada bulan Agustus ini. Perjalanan hidup ini sepertinya cepat, dari hari ke hari, minggu ke minggu, sepertinya cepat berlalu. Tapi dalam segala perjalanan waktu kita, Allah selalu menyertai kita. Terpuja Dia, Allah yang Maha Baik. Salam kasih buat saudara sekalian, dan saya akan bacakan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari Minggu ini, tanggal 6 Agustus 2023, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 13 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus membeli mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan pada kesempatan ini. Saudara yang terkasih, berita tentang 5.000 orang makan, belum termasuk perempuan-perempuan dan anak-anak, itu sangat populer bagi kita. Dan berita sukacita ini juga boleh kita temui, kita baca dalam Injil lain, Injil Markus, Lukas, bahkan Yohanes juga. Saudara, Yesus melakukan perjalanannya dan tugasnya mengajar, menyembuhkan yang sakit, dan memberi makan orang yang lapar. Justru itulah topik khotbah hari ini, menjelaskan bahwa makanan dan minuman itu adalah pemberian Allah melalui tangan yang bekerja, melalui doa dan permohonan. Kita ingat dalam doa Bapa kami, kita memohon agar Tuhan memberikan kita makanan secukupnya, dan agar menjadi berbagi berkat bagi orang yang kekurangan dan saling mengampuni. Yesus sebelum melakukan mujizat pemberian makannya 5.000 orang ini, Yesus mengundurkan diri sejenak. Dia butuh waktu untuk menyatukan dirinya dengan Allah Bapanya di surga. Tapi bukan hanya itu, dia mengundurkan diri sejenak karena dia juga merasa sedih mendengar berita bahwa sahabatnya Yohanes Pembaptis telah dipenggal lehernya oleh Raja Herodes atas permintaan dari penari yang bisa menggoda hati setiap orang yang melihatnya. Penari itu ialah Herodias.
Herodias meminta kepada raja supaya kepala Yahya Pembaptis dipenggal dan diberikan kepadanya. Satu peristiwa yang luar biasa, saudara yang terkasih. Mendengar cerita itu atau berita itu, maka Yesus mengundurkan diri. Tapi dia terus diikuti oleh banyak orang yang datang dari kota-kota. Hari sudah mulai gelap. Masyarakat yang besar jumlahnya itu sudah mulai lapar. Dan Yesus merasa belas kasihan. He had compassion. Dia sangat merasa belas kasihan kepada mereka. Mereka harus makan. Tetapi murid berkata bahwa makanan yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan. Oleh sebab itulah para murid meminta Yesus untuk menyuruh rakyat itu pulang ke kampungnya, ke tempatnya semua. Itu logis kalau menurut pikiran manusia. Bagaimana memberikan orang sebegitu banyak makan dengan hanya bahan yang sedikit. Lebih baik disuruh pulang. Tapi Yesus berpikiran lain. Dia memerintahkan murid-muridnya dan berkata, mereka semua yang berapa ribu orang pun di situ hadir, mereka semua harus makan. Dan karena itulah Yesus mendoakan roti dan ikan itu, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada semua yang hadir. Apa yang terjadi? Mereka semua makan dengan kenyang, bahkan masih ada sisa-sisa sebanyak 12 bakul. Suatu hal yang luar biasa. Hal yang awalnya menegangkan dan mengkhawatirkan, sekarang berubah menjadi sukacita dan kegembiraan. Rasa cemas dan khawatir sekarang jadi sukacita dan tenang. Karena apa? Tuhan bekerja. Tuhan berbuat sesuatu di luar kemampuan manusia. Saudaraku, marilah kita perhatikan masukan-masukan yang berharga bagi kita dari peristiwa ini. Pesan yang pertama, Tuhan kita itu hidup, melihat dan bekerja. Tuhan itu hidup, melihat dan bekerja. Saudara, Tuhan itu bukan patung buatan tangan manusia. Patung yang kaku dan tetap di tempatnya. Patung yang menunggu orang atau umat datang untuk memberi persembahan dan makanan. Bukan seperti itu. Allah itu hidup, bukan patung yang menunggu orang datang, tapi dia hidup. Justru dia yang menemui orang dan memberikan sesuatu untuk kebutuhan mereka. Dalam Alkitab diceritakan bagaimana Hagar yang awal-awalnya merasa takut dan sedih menangis menghadapi kematian oleh karena situasi di luar, padang pasir, udara sangat panas pada siang hari dan dingin luar biasa pada malam hari, tidak ada air minum. Hagar membantu daripada Sarah itu dan Abraham itu menangis. Tapi Tuhan melihat dan dia berkata, jangan kau menangis, kembalilah ke rumah induk semangmu, engkau diberkati Tuhan. Dan Hagar berkata, El Roy, engkaulah Allahku, Allah yang melihat aku. Dan jadilah tempat itu di mana ada sumur di situ disebut Lahai Roy. Itu dapat kita lihat pada kitab Kejadian pasal 16 ayat 13 sampai 14. Contoh yang kedua kita lihat Abraham, orang yang beriman dan taat kepada Tuhan, saat bergumul untuk mengorbankan anaknya yang tunggal itu Ishak.
Tuhan membuat penyelesaian dengan sukacita. Atas petunjuk Tuhan kepada Abraham dikatakan, jangan lakukan apa-apa terhadap anak ini yang sudah mau dikorbankan. Lihatlah ke belakang, dan di belakang Abraham terkait tanduk seekor domba jantan, dan itulah diambil pengganti sebagai kurban pengganti daripada anaknya Ishak. Tuhan berbuat baik, Tuhan memberikan penyelesaian dengan baik. Yehova Zireh, Tuhan menyediakan. Kejadian 22 ayat 14. Saudara, Tuhan Yesus melihat orang banyak itu dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. He had compassion, tergerak oleh belas kasihan. Karena tergerak itu, maka dia mau menolong, berbuat sesuatu yang kita perlukan. Contoh yang sangat jelas menceritakan tentang rasa belas kasihan itu. Contoh yang paling jelas ialah orang Samaria yang baik hati. Bacalah Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Di situ diceritakan ada seorang Yahudi yang kena rampok di jalan, luka parah, setengah mati di pinggir jalan. Kemudian datanglah seorang imam, orang Yahudi, tapi imam itu melihat dan lalu terus jalan terus. Di belakangnya ada seorang Lewi juga, dia melihat orang yang kena rampok tadi. Dia juga tidak berbuat apa-apa, seujung jarinya juga tidak menyentuh, dan dia berlanjut melanjutkan perjalanannya. Tetapi orang yang ketiga datanglah seorang Samaria yang sebenarnya sukunya tidak ada hubungan baik lagi dengan suku Yahudi. Orang Samaria melihat peristiwa itu, lalu dia turun dari keledainya, membasuh luka daripada orang Yahudi yang kena rampok tadi, menaikkannya ke atas punggung keledainya, dan mereka jalan menuju tempat penginapan. Di tempat penginapan, orang Samaria tadi berkata kepada pemilik penginapan, rawatlah dia sampai sembuh. Berapa biayanya? Saya akan tanggung, saya akan berikan. Ini surat jaminan saya. Saudara yang dikasih, demikianlah cerita tentang seseorang itu yang merasa belas kasihan dan dia menolong seseorang yang membutuhkan. Compassion bukan hanya merasa kasihan dan lewat, tetapi compassion itu empati, menempatkan dirinya dalam keadaan seperti yang dialami oleh orang yang di depannya. Dan karena itulah seorang Samaria dengan senang dan rela hati menolong. Pesan yang kedua yang dapat kita simak dari cerita tadi ialah Allah memberi makanan dan minuman untuk kita. Allah memberikan makanan dan minuman untuk kita. Sebelum makan, kita berdoa, mengucap syukur atas makanan dan minuman yang tersedia di depan kita. Bagus sekali. Kita berdoa, mengucap syukur. Dan kita lanjutkan lagi, sering sekali kita dengarkan, ya Tuhan, berikanlah makan juga kepada orang lain, sebagaimana kami menikmati berkat-Mu hari ini. Saudara, kalau kita makan, kalau kita bersyukur atas makanan dan minuman, sesungguhnya hal itu berarti kita harus berbagi. Kita harus mau menolong untuk sukacita bagi orang lain. Yang berdoa itu tidak egois. Yang berdoa itu tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Yang berdoa itu tidak rakus, mau ini dan mau itu. Saat acara makan di tempat resepsi, orang saling mendorong untuk secepatnya ambil aneka masakan, bermacam rasa, diambil banyak, tetapi tidak habis.
dan sisanya dibiarkan terbuka, sementara orang lain tidak kebahagiaan. Saudaraku, marilah kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita makan dan minuman. Tapi marilah kita juga bertanggung jawab untuk kebahagiaan orang lain. Marilah kita juga berpikir bahwa di belakang saya banyak orang yang masih butuh makanan. Saudara, oleh karena itu lakukanlah apa yang baik hari ini. Berjanjilah bahwa Tuhan akan menolong kita dan kita akan memberikan yang terbaik buat orang lain. Don't wait till tomorrow. What you can do today. Lakukanlah apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Jangan tunggu sampai esok. Karena esok itu bukan hak kita. Kita nggak tahu nantinya. 10 menit dari saat sekarang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, selagi masih kita mampu, selagi kita masih kuat, lakukan pertolongan yang baik untuk orang lain. Dari Kirim Jemaat 408 atau buku ND 501, syairnya kita baca sebagai berikut. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Biarlah syair lagu itu menolong kita supaya kita dengan sukacita menjalani hidup ini hari lepas hari. Sampai di sini pertemuan kita dan kita ketemu lagi minggu depan. Kita semua sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu. Engkau yang memberikan kami makanan dan minuman, dan bukan hanya makanan, tapi juga berkat-berkat rohani. Memberikan firman-Mu sebagai makanan rohani kami, supaya kami kuat menjalani hidup ini besok dan seterusnya. Kami berdoa untuk orang lain supaya Tuhan juga memberikan sukacita bagi mereka, dan pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan berbuat sesuatu yang baik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kami semua bersama dengan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhanlah yang menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.